Seorang penyair pernah berkata tentang keistimewaan kota Madinah. Penyair itu berkata, "Idza lam tatib fi taibatin 'inda tayyibin bihi taibatun tabat fa aina tatibu?" Kata beliau, jika engkau tidak bisa baik di kota Madinah yang salah satu namanya adalah Taibah, artinya baik. Jika engkau tidak baik di kota yang baik yaitu Madinah, dan di dalam kota Madinah ada tayyibun, ada orang terbaik yaitu Nabi SAW. Bahkan Madinah itu menjadi baik dengan keberadaan beliau di dalamnya. Jika engkau tidak baik di kota seperti itu, terus engkau akan baik di mana lagi? Maka bayangkan kalau Madinah yang merupakan satu tempat adalah Ramadan yang merupakan salah satu siklus waktu dalam perjalanan satu tahun. Kalau kita tidak berupaya menjadi hamba yang baik, bahkan terbaik di bulan Ramadan, terus mau baik di bulan mana lagi? Kalau kita tidak menjadi baik di bulan Ramadan, padahal Ramadan adalah bulan yang bertabur keberkahan. Kalau bahasa marketingnya itu diobral sama Allah Subhanahu wa taala berbagai bentuk kebaikan. Diobral. Dibuka sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya pintu-pintu kebaikan. Kalau kita tidak baik di waktu seperti itu, terus kita akan baik di waktu kapan lagi? Sementara kita tidak tahu bahwa Ramadan mungkin akan 2 kali lagi, 3 kali lagi, 4 kali lagi kita dapatkan sepanjang hayat kita. Wallahu a'lam. Suatu ketika Rasulullah SAW naik ke atas tangga mimbarnya. Kita tahu bahwa mimbar Nabi itu terdiri dari 3 anak tangga. Diriwayatkan secara sahih oleh Al-Bazzar, At-Tabrani, dan hadis ini hasan dengan penguat-penguat jalur yang lain. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Ahmad, dan seterusnya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbarnya. Di anak tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Naik lagi di anak tangga yang kedua, beliau juga mengucapkan amin. Kemudian ketika beliau memijak di atas anak tangga yang ketiga, beliau juga mengatakan amin. Jadi berapa kali? 3 kali. Amin, amin, amin. Maka Jabir bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Apa gerangan yang terjadi? Maka Rasulullah SAW menyatakan, Ja'ani Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam telah mendatangiku. Malaikat Jibril itu siapa ya ikhwah? Siapa malaikat Jibril alaihi salam? Aminul wahyi. Malaikat yang diamanahkan, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan apa? Wahyu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabi dan rasul melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ternyata yang dibawa oleh malaikat Jibril waktu itu adalah doa. Apa doanya? Raghima anfu rajulin. Raghima anf. Anf itu hidung. Raghima anf artinya tersungkur hina, celaka. Raghima anfu rajulin, dalam riwayat yang lain imri'in, celaka seseorang. Adraka Ramadan thumman salakha falam yughfar lah. Celakalah seorang hamba yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu pergi, ternyata dosa-dosanya belum diampuni. Subhanallah. Kemudian kata malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, qul amin." Wahai Muhammad, ucapkan amin. Faqultu amin, maka aku pun menyambut dengan amin. Didoakan dengan doa kebaikan atau keburukan? Tadi doanya kebaikan atau keburukan? Keburukan. Tersungkur hina, celaka.
Seorang hamba yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, kemudian insalakha, Ramadan berlalu pergi, falam yughfar la. Ternyata dia belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melalaikan, terluput darinya kesempatan besar meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Didoakan buruk hamba tersebut oleh malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Masa kita tidak ngeri menjadi hamba yang seperti itu?